Lur, dari info anak-anak KKN desa, mereka pada gak berani melintas di jalan kebun ini sendirian. Jalannya sepi dan sunyi, bawaannya yo pasti pada ngeri. Sebagai warga lokal, aku dan Pak Warodi sudah terbiasa lur bolak-balik lewat sini. Pak, udah jauh Pak. Macet balik ini. Bisa kok enak tuh ini. Iya. Itu ada perempuan cantik pakai baju penari. Siapa Pak? Ora ini. Loh, macet tenan ya? Hah? Macet? Macet? Iya. Aduh. Ayo sorong. Weleh. Mari nih. Kok iya bisa kebetulan tumpanganku pakai mogok di saat yang tidak tepat. Pak, coba Pak sampean udah Pak, matur suwun Pak, saya numpangnya tekan kene Pak yo. Tolong ya Pak yo sendiri Pak yo, maaf ya Pak, makasih ya Pak yo. Ngapain yo? Ada gadis penari masuk ke hutan seorang diri? Kok hilang? Kok nggak ada? Wiladalah, hilang lur. Asli deh, makin ngeri banget aku dibuatnya. Heh, Dul. Aduh. Mbak, manusia bukan Mbak? Ya manusia dong, masa setan? Oh, manusia? Loh, tau dari sana hilang. Tau nongol di sini. Lagian ngapa tuh, Mbak? Kok nari-nari di hutan? Bikin konten. Tuh. Alamak, kelakuan anak zaman sekarang apa-apa serba dibikin konten. Mau ikut bikin konten? Emang boleh? Boleh. Ayo, Iya. bikin konten. Walau menari bukan bidang keahlianku, tapi jiwa mudaku berkata lain. Mumpung ada Mbak Dawuh yang ngajarin, sekalian aja aku bikin konten sambil belajar nari. Yuk piye nari nih? Gini, tangannya diginiin. Tua kepat manam ju. Hai. Tua. Aku ada gendul ya. Manam ju. Mbak, rame Mbak yang nonton Mbak. Iya, Dul. Iya. Wih, rame. Dul. Lapar nih. Aku udah dari tadi nari. Piye to iki? Mbak Dawuh pakai acara kelaparan segala. Padahal aku lagi asik, Lur. Kita masak, cari bahan-bahan di hutan yuk. Hah? Ayo. Des beres sih. Yuk. Ada yang pernah dengar tumbuhan resah, Lur? Resah atau hanggasa masuk dalam kelompok tanaman liar aromatis anggota suku jahe-jahean. Ini loh, Pak. Ini resah ini. Ini enak dimakan. Nih, dalamnya. Manis ya, Dul? Iya. Mbak, kita ambil ya. Nanti kita olah. Biasanya, Lur, resah mudah tumbuh pada tanah lembab yang kaya akan humus. Tepian sungai, serta kawasan hutan sekunder pada ketinggian 50 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut menjadi tempat favorit resah untuk tumbuh. Mbak, gini aja Mbak, Mbak pulang dulu.
sama nyiapnya bahan-bahan yang mau dipakai. Aku tak cari resahnya lagi. Oh ya Biar gitu banyak, gitu ya ya. Oh, Ya. Nanti ketemu di rumah ya. Ya udah. Udah, Pak. Aku berangkat dulu ya. Wes Lur, kasihan aku sama Mbak Dawuh kalau harus berlama-lama di hutan buat mencari resah. Maklum aja Lur, selain pendek dan tersembunyi, resah juga menjadi panganan favorit bajing atau tupai di hutan pinus ini. Di rumah, Mbak Dawuh sudah siapkan bahan. Ada roti tawar, telur, gula, SP, mentega cair, dan sedikit buah resah yang tadi Mbak Dawuh bawa. Pertama-tama, campur telur ayam, gula pasir, SP, dan juga mentega cair. Lanjut, kocok terus sampai semua tercampur rata. Semangat yo Mbak! Mbak, ini Mbak, tambahannya Mbak. Wah, ditambah lagi dong. Iya. Biar makin Lumayan. banyak deh. Ini bikin apa ini Mbak? Bikin kue. Oh, yes, berarti ini tak kocakan nih. Ya wes Dul, ini aku masih bikin adonan. Ya, biar dicampur ya. Ya. Yo berhubung Mbak Dawuh mau bikin bolu, aku pakai bagian isi buah resahnya aja Lur. Isi buah resah yang masih mentah biasanya berwarna hijau terang. Kalau sudah matang, hijaunya akan menjadi lebih gelap seperti ini Lur. Bentuknya yang kecil mungil, cukup mirip dengan biji selasi. Bedanya, aroma resah agak semriwing, mirip seperti jahe. Mbak, gini cukup nggak Mbak? Cukup Dul, udah segitu aja Dul. Ada yang bisa saya bantu lagi nggak Mbak? Ini tolong kupasin rotinya, yang luar dikupas ya. Oh, iya Mbak. Ya. Unik iki Lur, bolu ala Mbak Dawuh ternyata gak pakai tambahan tepung sama sekali. Sebagai pengganti, aku diminta memisah roti tawar antara bagian putih dengan kulitnya. Rencananya, bolu akan dibuat menjadi 2 lapisan. Satu lapisan memakai bagian putih roti, sementara lapis lainnya memakai kulit rotinya. Supaya lebih mudah mencampur dengan adonan, bagian kulit roti aku remas sampai hancur. Sama juga Lur, bagian putih rotinya jangan ketinggalan dihancurkan. Mbak, ini Mbak, rotinya udah tak bagi 2 Mbak, udah tak hancurin semua. Ada yang bisa dibantu lagi nggak Mbak? Oh, nggak usah Dul, ini cuma tinggal nyampur-nyampur doang. Udah Mbak ya, tinggal dulu. Ya. Biar Mbak Dawuh aja yo yang lanjut bikin kuenya. Bagi 2 adonan sesuai kebutuhan lapisannya. Jangan lupa kasih sentuhan warna supaya lebih menggoda. Untuk buah resahnya Lur, cukup campur ke salah satu adonan aja. Biar beda rasa, beda tekstur juga. Untuk adonan kedua, tanpa resah, Mbak Dawuh memberi sentuhan warna hijau kayak kainnya Lur. Adonan hijau ini Lur akan menjadi lapis bawah pada bolunya. Supaya lebih kuat, campurannya harus dengan kulit roti tawar yang teksturnya lebih kering. Aduk-aduk sampai adonan padat. Lanjut Lur, adonan merah dengan buah resah juga dicampur dengan bagian putih pada roti tawar. Hasil tekstur adonannya yo jelas pasti lebih lembut. Lanjut Lur, siapkan loyang yang sudah teroles dengan mentega. Isi dengan adonan hijau yang pertama, lalu ratakan permukaannya. Berhubung tekstur adonan padat dan tidak encer, lapisan merah bisa langsung dituang setelahnya. Sip Lur, padatkan dan ratakan adonan supaya cantik. Lur, bolu roti resah yang sedang Mbak Dawuh buat adalah tipe bolu yang dikukus. Secara tekstur, mengukus akan hasilkan bolu yang cenderung lebih lembut dan agak basah. Kukus adonan selama sekitar 30 menitan Lur. Hasilnya misterius banget ya Lur. Disebut bolu tapi mirip semangka.
Dibilang bolu semangka, tapi pakai buah resah yang di dalamnya. Penampakan dan rasa bolu roti resah buatannya juga jadi penuh kejutan. Lur, gak usah takut yo sama hal-hal mistis. Berawal dari penasaran, aku malah bisa makan bolu roti resah enak buatan Mbak Dawuh dari Desa Penari loh.